Yang saya kenang dari Bali Maksum itu dari murid-muridnya, dan saya menyaksikan sendiri, itu seneng guyon. Karena itu menurut saya filosofi yang luar biasa. Orang itu nganti cari kesenangan dengan maksiat karena tidak nyaman dengan taat. Sehingga kiai-kiai alim termasuk Bali Maksum, Mbah Mun, bapak saya, semuanya itu seneng guyon. Supaya orang itu nyaman dengan kiai, nyaman dengan taat. Sehingga nggak perlu seneng dengan yang maksiat. Tapi sekarang banyak orang membawa Islam itu dengan keras. Saya masih ingat wasiatnya bapak, hak kena ngaji guyon naik, ngomong bingung mikir utang katanya gitu. Dan Bali Maksum itu masyhur seneng guyon. Bapak saya itu pernah ngajak saya mau ke pondok, santri-santri pas guyon itu kembali. Gak sido-jung santri lagi guyon. Kayak nopo Pak? Guyon itu barang mewah. Santri itu kadang telat wesel radi duwe. Iso guyon itu luar biasa. Makanya jangan diganggu. Meskipun resikonya keterusan guyon dablek kayak tadi. Jadi itu sanad itu. Jadi itu sanad yang luar biasa. Jadi sebetulnya guyon tadi ada filosofi yang luar biasa supaya orang itu faroh bitoat atau faroh bima ahlahu. Sehingga ada ayat qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Sehingga orang itu tidak perlu senang lewat maksiat, hura-hura lewat maksiat. Kita cium tangannya Mbah Maksum sudah senang, cium tangannya Mbah Ali senang. Itu santri kalau ketemu Mbah Hamid nyium tangan itu lebih senang ketimbang nyium tangan artis. Karena kalau nyium tangan astagfirullah kan mesti kita tersiksa. Tapi kalau nyium tangannya Muhammad itu dikenang sepanjang masa. Ini yang harus kita gerakkan fi zamanil akhir. Jadi orang harus terbiasa senang bitaat. Saya itu kalau sudah belajar tafsir misalnya, karena itu sesuatu yang saya tekuni. Saya belajar tafsir tidak lazim ya, tidak pakai kitab tafsir terus, tidak, seringnya pakai fikih. Ya karena saya punya guru Mbah Maimun adalah putra Ki Suger Al-Faqih. Saya punya guru bapak saya sendiri, punya guru-guru wali. Jadi saya ini punya jalur ulama, punya jalur wali. Sehingga kemungkinannya saya itu kalau nggak ulama ya wali atau gaduh-gaduh nggak jelas itu karena saking banyaknya. Dalam ilmu yang diajarkan Mbah Mun, diajarkan tentu beliau punya sanad ke Sayyid Alawi sampai Rasulullah atau lewat Mbah Karim, Mbah Hashim juga sampai Rasulullah. Sanadnya begini, ada riwayat yang ditulis kitab Ihya, juga ditulis kitab Hilyatil Auliya, itu memang inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahrun min saati rahmatillah. Itu dalam kitab Hilyatul Auliya redaksinya malah inna min khiyari ummati fi ma nabbani al-mala'ul a'la qauman yadhakuna jahrun min saati rahmatillah. Jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah itu komunitas kaum yang kalau guyu itu buan terbanter itu. Jadi inna min khiyari ummati fi ma nabbani al-mala'ul a'la qauman yadhakuna jahrun min saati rahmatillah. Lalu saya mikir, kenapa itu jadi khiyarul ummah? Bali itu masyhur seneng guyon. Mbah Mun ya masyhur seneng guyon. Bapak saya seneng guyon. Saya dulu itu iskal, ada kaji gitu, terkenal agak punya will itu. Ya agak maksiat, agak ceritanya. Ini agak, kaji itu agak ada gosip suka will. Ketika Mbah Mun ketemu bapak saya itu bilang begini, Lho Nur, bapak saya namanya Rusalim. Apa iku ayu kok nganti kaji ku senang? Lho ayu bah. Bakasan itu tentang ayu. Saya dulu iskal kenapa Kiai bakas wong ayu ini. Tapi setelah saya tambah alim, tambah tahu itu. Sampeyan harus ikrar memang tambah alim, paham itu artinya tambah alim. Akhirnya Mbah Mun cerita gini. Nah aku kefikian malah jadi qadzaf. Jadi kodaf misalnya gini ya, Anda terlalu Islam serius, pasti komentarnya gini, kaji kok demenan, kaji kok katut wedoan.
serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kamu menuduh zina jadi qadzaf, kalau kamu bilang kaji kok katut wedok jadi suudzon. Maka bahasan yang netral adalah lho ayu no kok nganti katut. Ayu bah, iya ya wajar wong mesti katut wong ayu gitu. Itu filosofi. Jadi di balik guyon itu ada trik untuk menghindari ke fikih atau ke ketentuan fikih yang salah. Yaitu kalau kamu kejebak ekstrim, kaji kok seneng wong ayu, kaji kok demenan, maka berarti Anda qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain yang enggak jelas apa buktinya. Maka guyon ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal. Sehingga di sini dibutuhkan kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, Imam Syafi'i itu kalau ditanya, diberitahu orang yang nyium tangan jenengan, yang di depan jenengan itu hormat, itu di luar ngerasani jenengan, bully jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i itu tertawa-tawa. Baguslah, berarti saya wibawa, di depan saya buktinya tidak berani. Jadi enteng saja, dijawab enteng saja. Baguslah, berarti saya wibawa, nyatanya di depan saya tidak berani. Tapi banyak orang membenci jenengan karena fikih jenengan. Jawabnya Syafi'i senang lagi, baguslah. Nggak senang saya pasti nggak pernah ngutang saya. Coba kalau kamu senang juta besar itu pasti minta tolong. Mau masuk apa saja lah. Tapi kalau benci Pak juta besar pasti malu kan minta tolong. Untung mana kamu dibenci orang sama disenangi orang. Karena kalau dibenci orang yang benci itu pasti tidak utang kamu, tidak ngerepoti kamu, tidak senang. Jadi Imam Syafi'i itu ngadepi dunia itu enteng saja, diberitahu itu orang itu nggak suka kamu gini-gini. Ya bagus. Sehingga beliau ngendikan terkenal sekali. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Karena orang ini pasti nggak akan ngerepoti kamu. Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah ar-ridho anillah, melihat apa saja itu sudah ridho. Dan ridho itu ekspresi paling gampang